Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Insinyur Ahmad Yusairi MKom IPM ASEAN Engineer yang kami hormati serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Mawadatun Nikmah NIM 240401010397. Dan saya Abdel Palevi dengan NIM 250401010140. Saya Ahmad Fikri Hasan dengan NIM 250401101099. Saya Faiz Mauli Design 250401010177. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami untuk ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi dengan judul Observasi Aplikasi Shopee dalam Penerapan dan Penggunaan Shopee Food. Presentasi kami akan terbagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, kami akan memaparkan latar belakang dan rumusan masalah. Kedua, kami akan menyajikan kerangka teoritis dan metodologi analisis. Ketiga, kami akan mendalami temuan dan pembahasan utama. Dan terakhir, kami akan menutup dengan kesimpulan dan implikasi dari studi kami. Tujuan presentasi ini tidak hanya untuk memenuhi tugas, tetapi juga untuk menyajikan suatu sintesis pemikiran yang kritis atas topik sistem informasi e-commerce seperti perdagangan elektronik di aplikasi Shopee dan membuka ruang diskusi yang konstruktif. Baik, tanpa perlu berlama-lama, izinkan saya untuk memulai bagian pertama. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis struktur data pada formula transaksi di platform perdagangan elektronik e-commerce Shopee dengan tujuan utama memastikan efisiensi dan integritas basis data. Fokus penelitian terletak pada penerapan proses normalisasi data di mana data transaksi yang awalnya belum ternormalisasi seperti rincian pembeli, informasi produk, dan detail metode pembayaran ditransformasikan secara bertahap ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Eh, Tahapan yang diterapkan mencakup transformasi ke dalam first normal form untuk menghilangkan kelompok data berulang, kemudian ke second normal form untuk menghilangkan ketergantungan transitif antar atribut. Studi ini menunjukkan bahwa melalui normalisasi, redundansi data dapat diminimalisir secara signifikan. Konsistensi informasi terjaga dan kinerja sistem dalam mengelola transaksi digital menjadi lebih optimal. Dengan struktur basis data yang terorganisir dengan baik, platform seperti Shopee dapat meningkatkan keandalan, kecepatan pemrosesan, serta kemampuan dalam menangani volume transaksi yang terus berkembang. Mungkin demikian dari saya dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ifdal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah tentang pendahuluan, di mana di era digital ini, platform e-commerce seperti Shopee telah menjadi sarana utama dalam transaksi jual beli produk. Shopee memfasilitasi pengguna dengan berbagai fitur. Salah satunya adalah form transaksi, yang berisi rincian pembelian, metode pembayaran, dan pengiriman. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengelolaan data transaksi, analisis terhadap struktur data ini sangat diperlukan untuk menghindari duplikasi informasi dan memaksimalkan kinerja sistem. Kedua, yaitu tentang tinjauan literatur. Pada tinjauan literatur kita terdapat beberapa poin faktor. Yang pertama adalah faktor-faktor penentu keputusan pembeli. Penelitian terbaru secara konsisten menyoroti peran electronic word of mouth atau EWOM, atau yang sering kita eh, sebut sebagai elektronik dari mulut ke mulut, rating dan ulasan pelanggan online sebagai determinan utama. Sesatu, Andrian Syah pada tahun 2024 menemukan bahwa promosi, rating, dan ulasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Shopee Food. Ulasan negatif seringkali menjadi penghambat utama meski harga yang ditawarkan kompetitif. Yang kedua, oleh Anissa dan Yulianto pada tahun 2024. Memperkuat temuan ini dengan
menekankan bahwa brand image dan promosi yang agresif di platform Shopee Food efektif dalam menarik minat konsumen, khususnya pada merek kuliner pada studi kasus mie gacuan. Yang kedua adalah tentang kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Aspek teknis dan fungsional aplikasi menjadi fokus dalam studi kepuasan pengguna di tahun 2025. Pertama, yaitu oleh Juniantara dan Aksari pada tahun 2025 mengkaji niat penggunaan uang atau reuse intention di Denpasar melalui pendekatan teknologi acceptance model atau TIM menghasilkan hasilnya menunjukkan bahwa perceived value atau nilai yang disarankan atau nilai yang dirasakan dalam kepercayaan atau trust melalui mediasi kepuasan pelanggan adalah kunci agar pengguna tetap loyal menggunakan Shopee Food. Yang kedua adalah oleh Sari dan Nasrullah pada tahun 2025 menyoroti pentingnya sistem rekomendasi berbasis online kolaboratif filtering dalam membantu konsumen memilih produk yang secara langsung berdampak pada efisiensi transaksi dan loyalitas. Selanjutnya, dampak ekonomi terhadap UMKM dan efisiensi digital. Pengguna Shopee Food tidak hanya dilihat dari sisi konsumen, tetapi juga dilihat dari kontribusinya terhadap ekonomi ekosistem bisnis lokal. Pada bagian ini itu kita dapatkan dua orang yang melakukan pengkajian akan penta ini. Yang pertama adalah Musitari pada tahun 2025 mencatat bahwa Shopee Food berperan vital dalam meningkatkan produktivitas UMKM dengan memperluas akses pasar dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat adaptasi digital pelakunya usaha tersebut. Yang kedua, oleh Woolhak et al. Pada tahun 2024 dalam analisis perbandingan user experience menyebutkan bahwa meskipun Shopee Food bersaing ketat dengan kompetitor seperti GoFood, integrasi teknologi digital di ekosistem Shopee memberikan efisiensi transaksi yang lebih tinggi bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan aplikasi induknya atau Shopee. Selanjutnya adalah strategi harga dan promosi. Pertama oleh Norberta dan Pahlevi pada tahun 2025 mengobservasi bahwa variabel harga promosi tetap menjadi daya tarik utama bagi pengguna di wilayah perkotaan, seperti di Surabaya Selatan. Namun, mereka mencatat adanya tren di mana konsumen mulai memprioritaskan kualitas makanan dan kecepatan pengiriman di atas kadar potongan harga. Adapun beberapa materi peneliti itu membahas tentang yang pertama oleh Adrian Shah et al. Fokus utamanya pada promosi dan rating dan juga review. Temuan kaya kuncinya adalah rating dan ulasan online memiliki dampak lebih besar daripada promosi langsung terhadap keputusan akhir. Yang kedua, Juniantara dan Aksari pada tahun 2025 ya fokus utamanya tersebut pada risk intention atau TIM. Keputusan pelanggan memediasi hubungan antara kepercayaan dan keinginan menggunakan kembali aplikasi. Yang ketiga, Mustari pada tahun 2025 fokus utama tersebut pada dampak UMKM. Maka temuan kunci yang bisa kita tarik dari Mustari tersebut adalah Shopee Food efektif meningkatkan jangkauan pasar UMKM, namun perlu pendampingan literasi digital. Yang terakhir yaitu oleh Anissa dan Yulianto pada tahun 2025. Brand image, dia tuh fokus utama pada brand image dan IWOM. Temuan kuncinya tersebut adalah citra merek yang kuat di Shopee Food meningkatkan efektivitas promosi hingga 28,7%. Selanjutnya, forum
transaksi. Form Oke. transaksi ini mencakup berbagai elemen yang menggambarkan transaksi e-commerce, seperti informasi pembeli, rincian produk yang dibeli, metode pembayaran, biaya pengiriman, dan total pembayaran. Melalui form ini, kami dapat memahami bagaimana data transaksi dikumpulkan dan dikelola dalam sistem Shopee. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Oke, selanjutnya PJ. yang ketiga adalah hasil analisis teknik. Hasil analisis teknis dalam kurung normalisasi data form transaksi. Berdasarkan abstrak dan diskusi, penelitian ini melakukan observasi terhadap struktur data transaksi Shopee Food. Kondisi awal, data transaksi berisi info pembeli, penjual, produk, pembayaran, pengiriman, pada awalnya bersifat tidak ternormalisasi, berpotensi menimbulkan redundansi atau pengulangan data dan inkonsistensi. Proses dan hasil. Melalui proses normalisasi data hingga tahap third normal form atau 3NF, struktur data berhasil dioptimasi. Data yang tadinya tercampur dipisah menjadi entitas-entitas spesifik, misal tabel terpisah untuk pengguna, produk, transaksi, pembayaran, yang terhubung secara relasional. Manfaat yang dicapai. Proses ini berhasil menghilangkan redundansi data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, dan mempermudah pengelolaan dan pengembangan sistem database untuk mendukung transaksi yang kompleks. Hasil observasi perilaku dan strategi bisnis, tinjauan pustaka yang komprehensif berfungsi sebagai data sekunder yang dianalisis untuk memahami konteks penggunaan Shopee Food. Faktor pendorong penggunaan dan pembelian. Yang pertama adalah promo, diskon, dan harga merupakan daya tarik paling kuat dan utama bagi pengguna. Sesuai kesimpulan poin 2 yang didukung oleh Noberta dan Pahlevi. Kemudian, rating dan ulasan online e-worm memiliki pengaruh signifikan, bahkan sering lebih besar daripada promosi langsung. Ulasan negatif dapat menjadi penghambat besar, menurut Andriansyah et al. 2024. Citra merek atau brand image. Merchant yang kuat di platform meningkatkan efektivitas promosi, menurut Anissa dan Yulianto tahun 2024. Selanjutnya, nilai yang dirasakan, perceived value, dan kepercayaan trust, dan kepercayaan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan adalah kunci untuk membuat pengguna ingin menggunakan ulang atau reuse intention, menurut Juniantara dan Aksari 2025. Selanjutnya, keunggulan kompetitif Shopee Food. Yang pertama adalah integrasi ekosistem yang dalam. Ini adalah keunggulan strategis di mana Shopee Food memanfaatkan basis pengguna, sistem pembayaran, dan program loyalitas dari aplikasi induk Shopee, sehingga mengurangi hambatan adopsi dan memberikan efisiensi transaksi, menurut Ulhak et al. 2024. Selanjutnya, dampak positif bagi UMKM. Platform ini membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan produktivitas meski membutuhkan literasi digital yang memadai, menurut Mushtari 2025. Lalu kemudian, loyalitas pengguna yang rendah. Loyalitas pengguna masih sangat transaksional, didorong intensif harga, bukan loyalitas berkelanjutan terhadap platform. Selanjutnya, persaingan ketat. Shopee Food harus bersaing dengan platform pesan antar makanan yang sudah mapan seperti GoFood. Keunggulan integrasi belum sepenuhnya mengalahkan pesaing utama. Kemudian yang terakhir adalah pergeseran prioritas konsumen. Terdapat tren bahwa konsumen mulai mempertimbangkan kualitas makanan dan kecepatan pengiriman di samping faktor harga, menurut Noberta dan Pahlevi tahun 2025. Kemudian, keterbatasan laporan jurnal. Selanjutnya, metode tidak jelas. Tidak dijelaskan bagaimana observasi form transaksi dan proses normalisasi dilakukan, apakah dengan reverse engineering, wawancara, atau studi literatur teknis. Selanjutnya, bagian hasil kosong. Ini adalah kelemahan struktural yang besar. Temuan teknis seharusnya dipaparkan secara rinci di bagian ini. Lalu selanjutnya adalah hasil dan diskusi yang tumpang tindih.
Analisis perilaku pengguna sebenarnya adalah hasil dari tinjauan literatur, bukan hasil observasi primer penulis, sehingga lebih tepat menjadi bagian pendahulu atau kerangka teoris. Dan secara sederhana, jurnal ini memberi dua pesan kunci. Yang pertama adalah di balik layar, Shopee Food perlu database yang rapi dan efisien agar aplikasinya tidak lambat dan data tidak kacau. Yang kedua, di mata pengguna, orang pakai Shopee Food terutama karena ada promonya dan keunggulan utamanya adalah kemudahan pakai bersama aplikasi Shopee Food yang sudah familiar. Namun, untuk bisa benar-benar unggul dari kompetitor, mereka harus bisa membangun loyalitas di luar sekedar bagi-bagi diskon. Oke, untuk sekarang kita sudah memasuki forum diskusi. Saya akan langsung melempar diskusi ini kepada rekan saya. Hasil observasi terhadap volume transaksi pada aplikasi Shopee, khususnya Shopee Food, menunjukkan bahwa sistem e-commerce modern memiliki kompleksitas data yang tinggi. Volume transaksi mencakup berbagai elemen penting seperti data pembeli, penjual, produk, metode pembayaran, jasa kirim, serta total transaksi yang saling berkaitan satu sama lain. Pada tahap awal, struktur data masih berada dalam bentuk tidak normal, sehingga menimbulkan redundansi dan potensi inkonsistensi data. Melalui proses normalisasi bertahap hingga bentuk normal ketiga, 3NF, data berhasil dipisahkan ke dalam entitas yang lebih spesifik dan saling terhubung secara relasional. Proses ini proses ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi penyimpanan data, mengurangi duplikasi, serta mempermudah pengelolaan dan pengembangan sistem database. Selain aspek Selanjutnya, teknis database, diskusi ini juga menyoroti integrasi Shopee Food ke dalam ekosistem Shopee yang sudah mapan. Integrasi ini memberikan keuntungan dari sisi basis pengguna, sistem pembayaran, dan promosi. Namun, ketergantungannya sangat tinggi terhadap promo dan diskon, menunjukkan bahwa loyalitas pengguna belum sepenuhnya terbentuk secara berkelanjutan. Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa keberhasilan platform e-commerce tidak hanya ditentukan oleh strategi pemasaran, tetapi juga oleh perancangan struktur data yang efisien dan sistematis untuk mendukung kinerja sistem dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Mungkin seperti ini forum diskusi kami. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Faiz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Dari keseluruhan diskusi ini, dari keseluruhan materi yang kita dapat sampaikan, maka saya akan tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah digunakan terhadap aplikasi Shopee dalam penerapan dan penggunaan Shopee Food, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, integrasi ekosistem yang kuat. Di sini Shopee Food berhasil diintegrasikan secara mendalam ke dalam aplikasi utama Shopee. Hal ini memungkinkan pemanfaatan basis pengguna yang sudah besar, sistem pembayaran yang terpercaya serta program loyalitas yang sudah ada, sehingga mempercepat adopsi dan penggunaan layanan makanan oleh pengguna. Kemudian ada faktor pendorong utama. Faktor pendorong utamanya ialah promo dan diskon. Penggunaan Shopee Food sangat dipengaruhi oleh strategi promosi, diskon, dan cashback yang agresif. Pengguna cenderung aktif pada sewaktu-waktu makan utama pagi, siang, dan malam. Sangat sensitif terhadap penawaran harga. Kemudian, struktur data yang telah terorganisir dengan normalisasi melalui proses normalisasi data hingga 3NF. Struktur database. Transaksi Shopee dapat dioptimasi untuk menghindari redundansi, meningkatkan efisiensi penyimpanan, dan memudahkan pengelolaan data transaksi yang kompleks. Tantangan kompetitif dan loyalitas pengguna. Di sini memiliki keunggulan dalam hal integrasi dan kemampuan finansial untuk promosi. Shopee Food masih menghadapi tantangan dalam bersaing dengan platform pesan antar makanan yang sudah mapan. Loyalitas pengguna juga masih cenderung didorong oleh insentif harga daripada pengalaman layanan yang konsisten.
Kemudian ada kinerja teknis dan bisnis saling terkait. Di sini keberhasilan platform seperti Shopee Food tidak hanya bergantung pada strategi pemasaran yang agresif, tetapi juga ada fondasi teknis yang kuat, yaitu struktur database yang efisien dan ternormalisasi untuk mendukung transaksi yang kompleks dan penggunaan yang sangat lancar. Kemudian ada model bisnis berbasis promo. Shopee Food sangat bergantung pada strategi diskon dan promosi. Untuk menarik dan mempertahankan pengguna, mengindikasikan bahwa pasar dalam tahap pertumbuhan dan perebutan bangsa. Ada integrasi, kekuatan sekaligus kelemahan. Integrasi dengan ekosistem Shopee adalah keunggulan besar. Namun juga berarti bahwa daya tarik Shopee Food sangat terikat dengan kesuksesan dan kebiasaan pengguna terhadap aplikasi induknya. Loyalitas intrinsik terhadap layanan makanan itu sendiri masih perlu dibangun. Oke, kemudian dilanjut oleh Kak Nimah. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan presentasi kami hari ini. Kami telah memaparkan analisis terhadap struktur data formulir transaksi di platform Shopee dengan fokus pada penerapan normalisasi data hingga third normal from. Temuan inti kami menunjukkan bahwa proses normalisasi ini berhasil meminimalisir redundansi, menjaga konsistensi data, dan pada akhirnya mengoptimalkan kinerja sistem transaksi digital. Implikasi dari studi ini adalah sebuah model struktur basis data yang terorganisir yang tidak hanya meningkatkan keandalan dan kecepatan pemrosesan, tetapi juga memberikan fondasi yang scalable bagi platform untuk menghadapi pertumbuhan transaksi di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekedar memenuhi tugas ujian akhir semester kami, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam mendukung efisiensi dan integritas ekosistem e-commerce. Kami menyadari masih terdapat ruang untuk pengembangan seperti analisis pada bentuk normalisasi yang lebih tinggi atau penerapannya pada modul platform lainnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pembimbing atas bimbingan dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.